Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan bahas perihal berita isu yang dilemparkan oleh beberapa orang pembenci mengenai bandara yang ada di Morowali. Kenapa berita-berita ini, kebohongan-kebohongan ini terus disebar oleh mereka? Pertama karena memang tujuan mereka adalah membuat nama Pak Jokowi buruk, tercemar. Selama ini orang mengenal Pak Jokowi banyak prestasinya. Satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang memiliki banyak sekali prestasi yang belum pernah diraih oleh presiden-presiden sebelumnya. Prestasi-prestasi Pak Jokowi ini membuat ketua-ketua parpol yang dulu pernah menjadi presiden menjadi minder. Kenapa mereka minder? Karena mereka kesulitan mencalonkan kader-kadernya maju menjadi cawapres maupun capres. Mindernya mereka ini menyebabkan mereka berupaya terus-menerus bekerja sama dengan banyak pembenci Pak Jokowi untuk mengeluarkan berita-berita bohong tentang prestasi Pak Jokowi. Salah satunya yaitu bandara di Morowali. Di Morowali ada 2 bandara. Yang satu milik pemerintah untuk melayani masyarakat, yang satunya lagi milik perusahaan. Yang sedang digembar-gembor oleh pembenci dengan tuduhan-tuduhan mereka adalah bandara milik perusahaan, bukan milik negara, sehingga memang peraturannya berbeda dengan bandara pada umumnya. Bandara yang pertama yaitu Bandara Maleo. Bandara ini adalah milik pemerintah dan Pak Jokowi meresmikan bandara ini. Bandara ini berfungsi untuk melayani publik sebagai transportasi umum regional. Ya, sore hari ini kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport, baik yang baru maupun yang dibangun hanya terminalnya maupun yang diperpanjang runway-nya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan terminal baru Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk, Bandar Udara Baru Morowali, Terminal Baru Bandar Udara Alupala Selayar, Terminal Baru Bandar Udara Lagaliko, Bua, Luwu, dan Terminal Baru Bandar Udara Beto Ambari, Bau-Bau. TNI Polri boleh masuk ke bandara ini karena memang bandara ini bandara umum. Jadi TNI Polri bebas keluar masuk. Bandara ini berada di Kabupaten Morowali sehingga pembangunannya menggunakan APBN dan APBD. Yang kedua, Bandara IMIP. Bandara IMIP ini adalah milik perusahaan IMIP. Kenapa dibahas bandara milik perusahaan dan diklaim adalah bandara yang bikin Pak Jokowi? Saya mau bahas ini ketawa dulu ya. Jadi orang-orang ini, pembenci ini begitu pede. Begitu pede dengan berita yang mereka peroleh entah dari mana untuk diklaim sebagai salah satu prestasi Pak Jokowi yang jelek gitu. Padahal bandara ini adalah milik perusahaan. Sehingga karena ini milik pribadi perusahaan, peraturan bandara perusahaan jelas berbeda dengan peraturan bandara umum. Jadi kalau di bandara ini Pak Jokowi tidak meresmikan. Karena bandara milik perusahaan. Kemudian di bandara ini tidak ada bea cukai. Juga TNI Polri tidak boleh masuk ke bandara ini, harus ada izin. Karena ini bandara milik pribadi. Paham ya teman-teman ya? Perbedaan antara bandara IMIP dengan bandara Maleo. Kalau bandara Maleo, peraturannya karena ini milik publik, maka ada keimigrasian, ada bea cukai, dan pelayanan publik. Serta TNI Polri boleh keluar masuk. Tapi kalau bandara PT IMIP adalah bandara yang dibangun oleh perusahaan ini untuk mempermudah bisnis PT IMIP terkait dengan perpindahan karyawannya dari satu lokasi ke lokasi yang lain menggunakan bandara tersebut. Di mana daerah tersebut sangat sulit menjangkau transportasi publik sehingga mereka membuat bandara sendiri untuk melancarkan bisnis mereka. Karena ini bandara milik pribadi, maka peraturannya yang buat perusahaan PT IMIP.
Ya, ini pembenci tidak bisa protes. Kalau mau protes, kenapa kok nggak ada bea cukai? Kenapa TNI Polri nggak bisa masuk? Ya karena ini punya perusahaan, bukan punya negara. Pak Jokowi tidak meresmikan bandara ini. Itu perbedaannya. Walaupun bandara ini milik perusahaan, tetap saja bandara ini diawasi oleh negara. Karena apa? Karena pesawat yang ada di bandara ini melintasi area negara. Batas-batas teritorial. Jadi tetap harus diawasi. Hanya saja memang karena ini milik pribadi sehingga tidak melayani publik. Bandara ini hanya melayani karyawan, perpindahan karyawan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian untuk pengangkutan barang-barang yang mereka produksi, alat-alat yang mereka gunakan, yang mereka ingin pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menggunakan bandara ini. Begitu teman-teman. Jadi pembenci ini memang selalu pede ya membuat isu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Bandar Udara Baru Morowali. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat kegiatan-kegiatan ilegal dan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya, agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa tidak boleh ada republik di dalam republik. Mungkin mereka berhayal jika isu ini dikemukakan ke ruang-ruang publik, maka Pak Jokowi akan semakin banyak stempel buruknya. Pertama, ijazah palsu. Tapi ternyata ijazah palsu sudah mulai terkupas sedikit-sedikit nih. Orang-orang yang terlibat di dalam skenario ijazah palsu ini sudah ada yang tobat. Sudah mulai ada yang ketakutan. Sudah mulai ada yang bergeser menjadi membela Pak Jokowi. Ini artinya apa? Seperti di video saya yang lalu-lalu ketika membahas soal fitnah ijazah ini, saya bilang kebenaran tetap akan muncul ke permukaan. Fitnah, kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Demikian teman-teman, terima kasih.